datang di Rotasi, Ruang Opini Trapsila. Kalian bingung gak sih? Kemarin hostnya cowok, sekarang hostnya cewek. Semoga ini gak mengurangi kalian untuk nonton Rotasi ini ya. Kali ini aku Alia Putri Hasana mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang SMA 9 Yogyakarta pastinya. Hari ini aku gak sendiri, ditemenin sama seseorang yang spesial. Dan ini dia Elizabeth Yunisa. Hai semuanya, nama aku Elizabeth Yunisa. Aku perwakilan dari Dewan Ambalan. Hai Nisa, apa kabar? Iya, Ali apa kabar? Aku baik. Baik juga, kita itu terakhir ketemu kemarin. Iya. Terus sekarang ketemu lagi. Dengan suasana gloomy gitu deh, di luar masih hujan gitu. Oh iya, dengar-dengar hari ini ada yang ulangan matematika peminatan. Benar banget, Semuanya. Satu angkatan anak-anak IPA. Iya. Aku sih nggak ngerasain ya guys, karena kayak aku IPS gitu, kayak nggak ngerasain. Tapi tadi soalnya susah nggak sih? Susah-susah gampang lah. Kalau untuk Nisa sendiri nih, kesibukannya selain bener-bener belajar online gitu, ke sekolah nggak sih? Kadang-kadang ke sekolah, yang pasti karena aku juga ngurusin kegiatan-kegiatan pramuka, tentunya kan sebagai Dewan Ambalan kayak gitu. Terus juga ini, aku kan sebagai orang awam nih ya, menganggap DA itu masih tabu banget deh. Setelah itu juga, dulu nih aku cerita, dulu tuh aku hampir banget mau ikut DA. Tapi kayak aku mikirnya, DA tuh ngapain ya, terus kayak kegiatannya apa aja gitu kan. Jadi itu yang membuat aku meng-underestimate gitu loh sama DA. Oh gitu, oke. Kalau menurut kamu sendiri bisa nggak sih kamu jelasin ke aku kayak sebenarnya DA tuh kayak gini loh? Oke, jadi sebenarnya DA itu pada dasarnya sama mirip-mirip kayak DP waktu di SMP. Ingat kan DP? Nah, jadi tugas utamanya juga sama, jadi ngebantu untuk menyelenggarakan kegiatan pramuka. Terus strukturnya itu kayak sebenarnya kita di sini agak ada perbedaan sedikit untuk sebutan strukturnya. Kayak ketua itu di Dewan Ambalan kita nyebutnya bukan ketua tapi gitu. Pradana. Ada istilahnya. Oke. Jadi untuk ketua itu nyebutnya Pradana. Untuk wakilnya atau ketua yang putri putri. Iya, itu nyebutnya Maharani. Oh, Maharani. Ini ya lebih ke budaya Jawa gitu nggak sih? Iya. Bagus sih. Jadi kita di sini terikat sama ada adat. Jadi selain Pradana sama Maharani, kita ada pemangku adat namanya. Jadi ada pemangku adat putra, ada pemangku adat putri. Oh, pasangan. Oke, baik. Iya. Terus selain itu ada namanya Kerani. Kerani itu kalau biasanya nyebutnya sekretaris. Jadi kalau di kami kita nyebutnya Kerani. Terus setelah itu ada Juang. Juang ini bendahara. Oh, pejuang uang ya? Iya. Namanya Juang. Iya. Nyambung. Jadi sama kayak Pradana Maharani, PA putra putri kan? Iya. Nah, kalau Kerani sama Juang juga putra putri. Oh gitu. Jadi pasangan-pasangan gitu ya. Semuanya pasangan-pasangan. Oke. Terus itu kan tadi kan secara generalnya ya DA. Nah, kalau di DA SMA 9 sendiri itu kayak gimana sih? Misalnya kayak kalian tuh ngurusin apa aja gitu di SMA 9? Yang pasti kayak biasa ya, pramuka tiap minggu kan ya. Pramuka itu kan ekskul wajib, jadi tiap minggu ada. Terus kita juga ada perekrutan untuk calon Dewan Ambalan yang akan datang gitu. Untuk kelas 10? Iya, untuk kelas 10. Oke. Terus juga kan tadi banyak banget nih, ada pramuka, terus juga open recruitment juga. Nah gitu, kalau kondisi COVID kayak gini gimana? Banyak yang minat apa enggak? Pasti enggak kan? Gimana tuh? Kok pada kurang interest gitu lah sama si DA ini? Yang pasti karena keadaan juga kan ya. Keadaan kayak gini tentunya dari kita juga agak kesulitan nih untuk mengekspos
kegiatan kita karena yang pasti kalau misalnya nggak COVID kan pasti seru-seru banget kan ya, kayak Iya sih, banyak kegiatan outdoor. Nah kalau misalnya COVID gini kan semuanya jadi online pasti. dan nggak ada kegiatan outdoor gitu, jadi kita agak kesulitan di mengekspos kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di DA ini kayak gitu. Oke nih, sekarang kan tadi udah DA tentang in general gitu kan. Sekarang aku mau tanya kamu sebagai pengurus DA nih, ya kan? Pernah nggak sih kayak kamu lagi ngerjain suatu kegiatan gitu kan ya, tapi deep down kamu tuh kayak scrolling eyes, kayak aduh aku capek banget sebenarnya gitu kan? Pernah nggak? Jujur aja. Of course, kayak ya pastilah ya namanya capek. Cuma ya ini udah pilihan aku. Aku udah berkomitmen di sini, jadi apapun yang terjadi aku harus stay sama komitmen aku kayak gitu. Tetap harus tanggung jawab. Ya sih, itu tanggung jawab yang penting banget, karena apapun organisasi yang kita pilih, kita harus bisa tanggung jawab atas ya apapun yang kita pilih itu, entah tanggung jawab waktu gitu kan ya, kegiatannya juga. Oh iya, tentang DA nih, kamu sendiri untuk menghadapi teman-teman kamu tuh gimana sih? Maksudnya teamwork kamu udah merasa lebih seneng, udah klop gitu atau belum? Ini sebenarnya permasalahan yang aku hadapin dari dulu ketika aku masuk ke organisasi ya, dimana masuk ke organisasi itu kita harus yang pasti adaptasi sama teman-teman baru, orang baru, terus tugas juga. Terus dari aku sendiri pribadi yang aku tanemin dari awal itu adalah percaya. Jadi kalau misalnya aku udah percaya sama teman-teman partner kerja aku, pasti kita sendiri juga bakal ikhlas loss gitu loh. Jadi kayak semuanya bakal mengalir dengan apa adanya. Kalau kita percaya sama partner kerja kita kayak gitu. Trust is key guys, jadi percaya gitu. Bener banget. Terus aku juga mau dong diceritain, kamu dulu tuh nih terpaksa nggak ikut DA? Enggak dong. Bener nih? Beneran. Terus dulu waktu ikut Bacata kan ya, kelas 10 itu. Iya. Nah itu gimana rasanya? Maksudnya kayak kamu pengalaman apa aja sih yang kamu dapat waktu jadi Bacata dulu? Jadi Bacata itu dulu sebenarnya ini peminat Bacata dulu waktu angkatan kita kelas 10 nih ya, itu banyak banget ya. Jadi bisa sampai 50 orang itu minat Bacata. Tapi semakin kesini semakin satu kurang, dua seleksi kurang. alam biasa. Seleksi alam. Oke. Ya sebenarnya ada rasa kecewa juga sih, karena udah bersama dari awal bareng-bareng banyak gitu kan. Rasanya kayak wah banyak nih temennya, asik nih. Tahu-tahu sampai sini kok tinggal segini. Iya, tahu-tahu gitu. kayak dari 50 jadi 20 jadi 15 ya kan. Tapi nggak apa-apa sih ya. Terus setelah jadi DA rasanya gimana? Kan dulu jadi Cata nih. Terus sekarang akhirnya jadi DA. Gimana rasanya? Yang pasti bangga karena bener-bener dulu tuh perjuangan banget ya. Kamu disuruh jadi Bacata itu, disuruh jalan kaki, bawa tas berat. Itu aku udah nggak mau. Jangan nyuruh aku kayak gitu. Dari sekolah dulu itu ke alun-alun Kidul. Jalan kaki. Siang-siang panas. Kok ya mau kamu Ya disuruh itu namanya kayak gitu? perjuangan ya. Jadi sampai sini tuh aku rasanya bangga banget karena perjuangan yang selama ini aku jalanin terbayar lah sampai sini. Aku jadi DA kayak gitu. Oke, terus kayak itu kan salah satu cerita pedih ya itu sebelum jadi DA. Bener. Setelah jadi DA kan pasti ada cerita pedih-pedihnya juga gitu kan. Nggak mungkin kayak seru terus, nggak mungkin. Pasti ada cerita pedih-pedihnya. Entah bareng temen, entah pas ngelakuin kegiatannya. Itu gimana kamu ngadepinnya? Balik lagi ke yang tadi, aku percaya sama temen-temenku kalau mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus juga ini yang paling penting ya, komunikasi. Bener banget. Jadi kita nggak boleh apapun gitu ya? diomongin secara bareng-bareng. Oh, iya, Jadi bener. jangan sampai ada miskom. Bener.
Setauku tuh kan DA itu kan lebih ke kegiatan di lapangan gitu. Ke alam-alam lah, kayak tadi jalan-jalan dari SMA 9 ke Alkit itu jauh loh kalau jalan. Iya. Aku nyepeda dulu pernah, itu aja udah ngos-ngosan. Nyepeda loh. Gimana kalau jalan bawa beban juga? Iya. Nah itu tadi. Terus kamu dengan sepadet apa ya istilahnya kegiatan itu, kamu cara ngebagi waktunya sama belajarmu gimana? Kamu anak IPA loh. Terus kayak biasanya kan kalau anak IPA itu kayak susah banget pelajarannya gitu kan. Nah kamu ngebaginya itu gimana? Jujur ini emang udah masalah dari dulu banget kan ya, dan bener-bener juga ini akan susah sekali untuk gimana cara yang tepat banget gitu. Aku sampai sekarang jujur belum nemu nih ya. Cuma kuncinya sampai sekarang itu adalah komitmen. Terus apa ya? Jangan ngeforsir diri sendiri tuh loh ya. Jadi kalau misalnya capek, ya udah istirahat dulu. Jadi jangan capek dipaksa nanti yang ada malah drop. Iya, dan nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau drop. Terus buat misalnya nih adik-adik kelas 10 gitu mau gabung jadi DA gitu nantinya, itu kayak gimana sih, harus ngubungin siapa gitu? Misalnya ngubungin kakaknya yang cantik ini juga boleh. Buat adik-adik semua, kalau misalnya mau gabung jadi bacata, itu bisa banget ngubungin aku, atau kalian bisa ngubungin teman kalian yang udah tergabung, udah join. Jadi nanti teman kalian bisa nyampein ke kami dan ya nanti bisa langsung invite gitu. Oh gitu. Tapi kamu tuh memang interest sama dunia kepramukaan. Dulu SMP ikut DP juga? Sebenarnya ya dulu tuh SMP ku itu nggak ada DP. Waduh, nggak ada DP? Nggak ada DP, cuma emang ada pramuka tapi nggak ada DP. Oh gitu. Cuma dulu aku pertama kali interest itu waktu SMP. Aku pernah dipilih sama sekolahku untuk ikut perkemahan, waktu itu namanya Dian Pindru. Oh iya, Dian Pindru tuh yang untuk ketua sangganya itu nggak sih? Aku pernah ikut itu, terus for some reason aku nggak lolos sampai babak selanjutnya. Oh gitu. Nah terus di situ kayak wah ini kayak aku kecewa banget. Terus pas masuk SMA tuh kayak ini aku harus balas dendam nih, aku harus bisa masuk ke DA kayak gitu. Bener banget, alasan salah satunya itu yaitu balas dendam, karena SMP nggak lolos, SMA ini mau nggak mau gue harus lolos ya nih. Gue SMP udah gagal, masa SMA gagal lagi gitu kan ya. Terus juga dimana ada kemauan kan pasti ada jalan kan ya. Untuk adik-adik yang di sana misalnya banyak yang nge-underestimate gitu sama DA, pernah nggak sih kayak nggak mau mbak, DA tuh nggak ngapa-ngapain gitu? Itu sebenarnya kamu sendiri dengernya sakit hati nggak sih? Pasti sebagai DA sakit hati lah ya, karena kita yang ngejalanin kok udah di underestimate gitu ya. Sebenarnya DA itu nggak di situ-situ aja, jadi kita bakalan banyak survei-survei ke outdoor, main-main di luar lapangan. Sebenarnya seru banget sih kegiatannya, kayak belajar tentang survival. Itu seru banget sih ya, seru banget. Itu penting banget survival. Dulu nih ya guys, aku waktu SMP pernah ada survival yang itu loh, bikin apa tuh kayak pengganti lilin yang dari kapur, yang habis itu dikasih minyak klentek, bahasa Indonesia minyak klentek apa ya? Minyak tanah gitu kan. Dan habis itu pakai kapas sebagai sumbunya. Itu pernah aku coba sekali waktu mati listrik, dan itu lebih tahan lama daripada lilin. Jadi untuk survival ini tuh penting banget guys. Walaupun di zaman sekarang apa-apa udah gampang ya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba kita pas nggak punya apa-apa, mati lampu, terus sekarang juga toko-toko tutup, bisa itu dipakai itu, punya minyak yang penting di rumah gitu. Terus juga berarti tadi kan dari pengalaman kamu nih, kamu nggak ikut DP tapi akhirnya balas dendam jadi ikut DA. Berarti nggak ada halangan ya untuk kayak misalnya aku nggak punya pengalaman nih gitu, berarti nggak ada halangan? Nggak ada gitu sama sekali. Jadi masuk DA itu kita benar-benar belajar bareng, dan kita nggak ada ngelihat latar belakang, oh kamu dulu nggak DP, nggak boleh, nggak gitu. Jadi kita belajar bareng,
dan nggak ada apa ya kayak kasta-kasta kamu dulu nggak DP, aku dulu DP, nggak ada kayak gitu. Itu ngeselin sih kalau ada yang Iya. kayak gitu. Karena salah satunya dulu aku nggak ikut DA itu karena memang nggak ada background suka pramuka gitu kan. Terus kayak aku tuh nggak ngerti apa-apa, kayak sejarah-sejarah kepramukaan tuh nggak tahu gitu. Ya udah dicoba dulu aja, kan dulu pernah dibujuk kayak gitu. Terus kayak tapi nanti kalau tabrakan sama jadwal sekolah gimana gitu. Dan apa ya, pada akhirnya ternyata lewat DA jadi nambah pertemanan juga. Iya. Kamu ngerasain itu nggak sih? Iya pastilah, pasti karena ketemu orang baru, terus kita banyak waktu kegiatan bareng-bareng kan, jadi semakin apa ya, semakin erat lah hubungannya, semakin bisa asik satu sama lain walaupun awalnya nggak kenal gitu kan. Kamu kayak ketemu cogan-cogan gitu nggak sih? Karena ini kan dari beda kelas juga nih. Habis itu juga pasti nggak cuma cewek doang kan ya. Siapa tahu kayak ketemu cogan gitu, ada nggak sih? Oh, cinlok, siapa tahu yang tadi siapa tuh yang pasangan itu tadi bisa cinlok beneran, kan nggak ada yang tahu. Jujur aku nggak ke situ sih, tapi aku nemunya nggak di dalam sekolah nih ya, karena kan kita ada kegiatan di luar sekolah juga. Nah aku malah gitu? nemunya yang di luar. Oh, bisa kayak gitu? Iya dong. Bagus guys, bisa cari sarana loh. Bisa kayak kita sambil cari-cari cuci mata Iya gitu lah. ya. Oke. Terus nih, sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol sore hari ini, kira-kira kamu mau nyampein apa sih kayak untuk visi dan misi DA selama kondisi pandemi ini gitu, atau mau ada kata-kata supaya ngajak nih semua teman-teman di rumah yang supaya lebih interest gitulah sama dunia kepramukaan gitu. Buat yang utama nih adik-adik kelas 10 nih ya, kalian masih bisa banget buat join ke Bacata, karena Bacata itu nggak melulu tentang pramuka, nggak melulu tentang di dalam sekolah, di dalam lingkup sekolah, karena kita banyak banget kegiatan lomba-lomba di luar sekolah dan itu seru-seru banget teman-teman. Jadi yang pasti kalian harus coba, karena ini nambah wawasan, nambah teman baru kayak gitu. Terus juga untuk masa pandemi ini walaupun semuanya masih online, cuma aku harap teman-teman masih semangat buat ngejalanin sekolah terutama, terus juga semangat buat kegiatan-kegiatan yang lainnya, karena Terus juga untuk harapan kamu sendiri untuk kondisi yang COVID ini yang kita hampir 1 tahun loh di rumah. bener banget, ya. Kayak sebenarnya tuh ke sekolahnya tuh kangennya bukan karena ke sekolah aja. Iya. Kangen suasana kelasnya itu loh. Bener. Yang rame lah, yang satu tiduran di belakang, yang satu order GoFood atau apa gitu kan ya. Order makanan gitu-gitu kan. Itu kan suasananya yang dikangenin. Apa sih wish kamu supaya di masa pandemi ini, wish kamu yang khusus untuk masa pandemi ini tuh apa? Harapannya semoga pandemi ini cepat selesai yang pasti. Terus juga aku berharap banget semoga orang-orang di luar sana yang masih meng-underestimate COVID-19, Ya benar banget. mereka cepat sadar, karena di masa pandemi ini tuh banyak banget yang menderita gitu loh ya, kayak tenaga-tenaga kesehatan, Penting banget guys. terus ya masyarakat yang mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Oke. Terima kasih untuk Nisa Iya. hari ini udah nyempetin waktu datang ke sekolah. Habis itu juga hujan-hujan. Tadi kesini kehujanan nggak? Hujan. Lumayan ya? Iya. Diantar atau naik ojek online? Naik ojek pribadi. Oh, ojek pribadi. Baiklah. Terima kasih untuk sharingnya, ngobrolnya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang di rumah, stay happy, stay healthy, jangan lupain 5M. Please, itu jangan sampai dilupain. Tetap pakai maskernya, tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak, karena supaya kita saling
bisa menjaga satu sama lain lah gitu. Oke, terima kasih Nisa. Sama-sama ya. Seneng banget bisa ngobrol sama kamu hari ini. Iya, aku juga. Dan teman-teman juga boleh loh kalau mau kenal lebih lanjut. Instagramnya apa Nisa? Elizabeth Yunisa yang A belakangnya ada 3. A belakangnya ada 3. Elizabeth Yunisa yang A belakangnya ada 3. Dan jangan lupa nih buat info lebih lanjut follow Instagramnya SMA 9 Jogja. Habis itu juga @mpk Trapsila juga boleh. Dan jangan lupa nih yang baru gabung, kalian kudu banget harus subscribe di YouTube channelnya Trapsila, yaitu Trapsila TV. Boleh juga di like, boleh juga di share semuanya mungkin ke kakak kalian yang alumni. Bisa juga kayak, oh my god, Trapsila sekarang ada rotasi, ada podcast, boleh banget di share. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, salam rotasi. Ya.